Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah topik yang kelihatannya sederhana, tapi percayalah, pesannya itu dalam banget. Sabar memperpanjang umur. Ya, bener banget. Ini pelajaran hidup yang super esensial, dan uniknya, kita bakal belajar ini dari sebuah kesenian tradisional kebanggaan Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama, gimana sebuah proses seni ternyata bisa banget ngubah cara kita ngerespon kerasnya hidup ini. Coba deh, saya mau tanya dulu. Pernah nggak sih kalian lihat langsung orang yang lagi bikin batik tulis? Bayangin bentar deh suasananya. Kalau kalian udah pernah lihat, kalian pasti sadar kalau ini tuh beda banget sama produksi mesin pabrik yang serba instan itu. Nggak ada ceritanya, tinggal pencet tombol. Ini benar-benar sebuah proses fisik dan mental yang, wow, butuh kecermatan tingkat dewa, butuh keheningan, dan pastinya nuntut ketelitian mutlak dari tangan si pembuatnya. Oke, kita masuk ke bagian 1. Filosofi batik tulis, seni kesenian bernilai tinggi. Nah, poin pentingnya di sini adalah, batik tulis itu bukan cuma sekedar sepotong kain buat nutupin badan. Jauh dari itu. Ini adalah karya seni yang nilainya benar-benar luar biasa tinggi. Dan tahu nggak sih dari mana nilai setinggi itu bermula? Ternyata bukan cuma dari kerumitan polanya aja loh, tapi murni terlahir dari kesabaran penciptanya. Coba kita bedah prosesnya ya. Gini, proses ini nuntut anatomi kesabaran yang ekstra luar biasa. Pertama, lilin atau malam itu digores pelan-pelan, satu persatu. Kedua, pengerjaannya harus super hati-hati, motif demi motif. Sama sekali nggak ada jalan pintas. Dan yang ketiga, jelas ini adalah sebuah proses yang panjang banget. Coba bayangin aja, kalian harus duduk berjam-jam, bahkan berhari-hari, megang canting, dan harus mastiin nggak ada setetes pun malam yang ngerusak kanvas kain kalian. Wah, itu sih butuh dedikasi waktu yang nggak main-main, kan? Nah, karena sifat pekerjaannya yang super detail dan ya, bisa dibilang sama sekali nggak ngasih toleransi buat kesalahan gara-gara buru-buru, ada satu prasyarat mutlak buat para pengrajinnya, ketenangan dan kesabaran tingkat tinggi. Para pembatik ini benar-benar harus ekstra hati-hati, dan ketenangan di sini tuh bukan cuma soal suasana ruangan yang sepi ya, tapi lebih ke kondisi internal di dalam pikiran mereka yang harus terus dijaga stabil, dari garis pertama sampai garis paling akhir. Lanjut ke bagian 2, rahasia ketenangan pembatik, melihat wajah para pengrajin. Sekarang kita geser lensa kita sedikit nih. Kita nggak lagi cuma natap kain batiknya, tapi kita bakal natap langsung ke sosok seniman di baliknya. Orang-orang hebat yang udah ngegeluti pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Mari kita lihat kontras yang lumayan tajam ini. Di satu sisi kita ngelihat realitas universal, masalah kehidupan yang berat dan menghimpit. Kita semua pasti ngalamin kan, entah itu tagihan yang numpuk, konflik, atau tekanan ekonomi. Tapi, di sisi lain, kalau kita perhatiin, para pengrajin ini justru selalu nunjukin wajah tenang yang bersahaja banget. Masalah seberat apapun yang mungkin lagi mereka hadapin di rumah, anehnya, sama sekali nggak terpancar dari raut wajah mereka pas mereka lagi duduk membatik. Keren banget. Masuk ke bagian 3, mengapa bisa berumur panjang? Sebuah fenomena menarik. Ternyata, kedamaian batin pas membatik tadi berujung pada sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Ada observasi spesifik yang nyatet nih, kalau mereka yang udah bertahun-tahun bikin batik tulis dengan motif khusus ini, rata-rata punya umur yang sangat panjang. Wah, ini kan sebuah fakta yang bikin kita langsung pengen ngulik lebih dalam. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Tunggu dulu, apakah ini semacam efek dari kekuatan gaib? Ya, wajar sih kalau ada yang mikir gitu. Mengingat batik kan sering banget dikaitin sama tradisi kuno ya, jadi gampang banget buat orang ngambil kesimpulan yang agak sensasional. Apa iya, kain-kain bermotif khusus ini mancarin semacam aura magis yang lindungin pembuatnya dari penuaan? Oh, tentu aja bukan. Jawabannya tuh ternyata sangat amat logis. Mereka bisa panjang umur karena udah terbiasa ngelatih kesabaran selama bertahun-tahun. Nggak ada unsur sihir sama sekali di sini. Umur panjang mereka murni produk dari sebuah kebiasaan. Menggores lilin setiap hari, fokus nahan emosi, dan jaga kestabilan nafas sampai bertahun-tahun. Percaya deh, ini adalah bentuk latihan mental level tertinggi. Mereka panjang umur karena tubuh dan pikiran mereka itu udah bener-bener dilatih buat nggak gampang rusak sama yang namanya stres atau ledakan amarah. Nah, bagian 4, menghadapi masalah dengan sabar, pelajaran untuk kita semua. Di titik ini kita bakal ngerubah filosofi pembuatan batik tadi jadi semacam panduan praktis buat kehidupan modern kita sehari-hari yang pastinya penuh dengan tekanan ini. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang cukup nampar. Kalau gitu, kenapa sih kita harus gusar atau panik pas ngadepin masalah? Logikanya gini, kalau seorang pembatik aja bisa misahin diri dari himpitan hidup dan nyari kedamaian, bahkan sampai bisa memperpanjang umur mereka cuma dengan bersikap tenang, bukankah reaksi panik atau uring-uringan kita saat ngadepin masalah itu malah ngerugiin diri kita sendiri? Bener nggak? Kegusaran itu sama sekali nggak nyelesain masalah. Yang ada malah pelan-pelan ngabisin sisa usia kita.
Sebagai kesimpulan, coba deh resapi pesannya yang luar biasa ini, bersabarlah dan kebaikan akan muncul dengan keikhlasan dan rasa selalu bersyukur. Jujur, ini bukan cuma sekedar kata mutiara kosong buat dipajang. Ini tuh bener-bener formula hidup yang udah dipraktekkan dan dibuktikan sendiri sama para seniman batik lintas generasi. Jadi, kalau ada tekanan datang hari ini, ingat aja ritme lambat dari ayunan canting batik. Tanyain ke diri sendiri, bisa nggak ya saya ngadapin tantangan hari ini dengan sedikit lebih tenang, lebih sabar, dan penuh rasa syukur? Kalau kesabaran membatik aja bisa memanjangin usia, kira-kira tradisi kuno apa lagi ya yang diam-diam nyimpen rahasia kesehatan fisik dan mental kita hari ini? Menarik banget buat dipikirin. Terima kasih banyak udah nyimak paparan kita kali ini, dan sampai jumpa.